Malam itu kantor di pusat Jakarta sepi sekali, hanya ada Andi dan bosnya Pak Rea yang masih bekerja keras menyelesaikan presentasi penting besok pagi. Tiba-tiba suara klik terdengar dari pintu utama yang terkunci otomatis karena sistem keamanan malam dan Pak Rea tersenyum aneh sambil berkata, "Andi, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu malam ini." Andi merasa jantungnya berdegup kencang, ruangan yang tadinya biasa saja sekarang terasa sempit dan asing. Dia baru saja menyelesaikan laporan bulanan untuk klien besar perusahaan periklanan tempatnya bekerja selama 3 tahun ini. Pak Rea, pria berusia 35 tahun, selalu tampak tenang dan profesional dengan jas rapi dan senyum tipis yang jarang berubah. Tapi malam ini matanya berbeda, ada sesuatu yang lebih dalam. Andi mencoba tersenyum kembali tapi tangannya dingin. "Pintu terkunci, kami tidak bisa keluar sampai pagi," kata Pak Rea pelan sambil menatap layar laptopnya seolah tidak ada yang aneh. Andi mengangguk saja, berusaha fokus pada angka-angka di depannya tapi pikirannya sudah berputar. Di rumah ibunya pasti sudah menunggu dengan pertanyaan yang sama setiap malam, "Kapan kamu bawa pacar pulang Andi, umurmu sudah 28. Keluarga di pinggiran Jakarta itu masih memegang teguh tradisi pernikahan dini dan anak laki-laki harus melanjutkan garis keturunan. Andi pernah punya pacar perempuan dulu tapi selalu merasa ada yang kurang. Sekarang dia mengerti, mungkin itu alasan dia sering lembur suka berada di dekat Pak Rea. Tapi dia menepis pikiran itu cepat. Ini hanya bos dan karyawan, tidak lebih. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan deras mulai turun di luar jendela kaca gedung tinggi. Pak Rea bangkit dari kursinya mendekati meja Andi dan berkata dengan suara rendah, "Andi, kamu tahu tidak setiap orang bisa hidup dengan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya." Andi mendongak bingung, "Apa maksud Bapak?" Pak Rea menarik kursi duduk di depannya, mata mereka bertemu untuk pertama kali tanpa sekat pekerjaan. "Aku melihat caramu menatapku," Andi lanjut Pak Rea pelan tapi tegas. "Bukan tatapan karyawan biasa." Andi merasa wajahnya memanas seperti tertangkap basah. Dia ingin bangkit lari tapi pintu terkunci. Malam ini rahasia yang selama ini dia simpan rapat di dada mulai retak. Pak Rea melanjutkan ceritanya sendiri, bagaimana dia dulu di Surabaya harus menikah karena tekanan keluarga tapi akhirnya berpisah karena tidak bisa berpura-pura lagi. Andi mendengarkan setiap kata seperti hipnotis. Di luar hujan semakin deras, lampu neon kantor berkedip pelan. Andi tidak tahu malam ini akan membawa dia kemana, tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan sama lagi setelah pintu ini terbuka besok pagi. Pikirannya melayang ke masa kecil di kampung halaman tempat dia selalu merasa berbeda dari teman-teman laki-laki lain yang suka main bola sementara dia lebih suka membaca buku sendirian. Ibu pernah bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah bawa teman cowok pulang Andi?" Dia hanya tersenyum dan mengelak. Sekarang di kantor ini dengan bos yang tiba-tiba membuka diri, Andi merasa tembok yang dia bangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Pak Rea tidak memaksa, hanya berbagi dan mendengarkan. Mereka berdua duduk berjam-jam membicarakan tekanan pekerjaan tapi sebenarnya lebih dari itu. Andi mulai melihat Pak Rea bukan sebagai atasan tapi sebagai manusia yang juga berjuang. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Andi akhirnya berani bertanya, "Bapak tidak takut kalau ada yang tahu?" Pak Rea tersenyum sedih, "Di Indonesia ini Andi, kita harus hati-hati, tapi aku lelah menyembunyikan." Kata-kata itu menggantung di udara seperti janji dan ancaman sekaligus. Andi pulang ke apartemen kecilnya pagi harinya dengan pikiran kacau. Dia mandi air dingin berusaha melupakan tapi wajah Pak Rea terus muncul. Di kantor hari itu semuanya normal, Pak Rea kembali profesional seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Tapi Andi tahu itu bohong. Setiap tatapan sekilas, setiap senyum kecil sekarang punya arti baru. Teman kerjanya Rina bertanya, "Kenapa kamu melamun terus Andi, ada masalah?" Andi menggeleng cepat, "Hanya kurang tidur." Malam berikutnya Pak Rea lagi-lagi minta lembur. Andi datang dengan hati berdebar.
Pintu kembali terkunci dan pembicaraan berlanjut lebih dalam. Pak Rea bercerita tentang sahabatnya yang dulu di Bandung harus pindah ke luar negeri karena keluarga tidak menerima. Andi merasa dadanya sesak. Apakah aku akan seperti itu juga? Pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Mereka berbagi kopi hitam dari mesin kantor dan cerita kecil tentang mimpi masa muda. Andi mulai merasa nyaman untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi di luar sana masyarakat Indonesia masih penuh bisik-bisik dan pandangan sinis. Dia tahu kalau rahasia ini bocor karirnya bisa hancur, keluarganya kecewa. Namun malam itu di kantor yang sepi, Andi merasa untuk pertama kali dia tidak sendirian. Pak Rea menyentuh bahunya sekilas hanya untuk menenangkan, tapi sentuhan itu seperti listrik. Andi mundur cepat tapi hatinya sudah berubah. Pagi harinya dia pulang dengan senyum kecil di bibir. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi Andi belum tahu badai apa yang akan datang. Di rumah ibunya sudah menyiapkan sarapan dan bertanya lagi tentang pernikahan. Andi hanya diam menatap piringnya. Rahasia mulai tumbuh di dada seperti benih yang tidak bisa dihentikan lagi. Andi mencoba menghindari Pak Rea sepanjang minggu berikutnya dengan alasan rapat luar kota dan deadline pribadi. Tapi perusahaan sedang sibuk proyek besar dengan klien dari Bali, jadi mereka terpaksa bertemu setiap hari. Di ruang rapat Pak Rea tetap tenang memberi instruksi seperti biasa, tapi matanya selalu mencari Andi sekilas. Andi merasa gelisah setiap kali nama dipanggil. Rina, teman kerjanya, mulai curiga. Kamu akhir-akhir ini aneh, Andi, ada apa sih? Andi tertawa gugup, hanya capek, Rin. Malam Jumat lagi-lagi Pak Rea minta dia tinggal. Kali ini bukan karena presentasi tapi karena Pak Rea bilang ada yang perlu dibahas secara pribadi. Pintu kantor terkunci lagi dan kali ini Andi sudah siap. Mereka duduk di sofa ruang tunggu, bukan di meja kerja. Pak Rea membuka laptop menunjukkan foto lama dirinya di Surabaya bersama seorang pria. Itu mantan aku dulu, katanya pelan. Kami bahagia 2 tahun sampai keluarganya tahu dan memaksa dia menikah. Andi menatap foto itu lama, merasa ada yang mengganjal di dada. Kenapa Bapak cerita ini padaku? Pak Rea menatapnya dalam, karena aku melihat diriku di dirimu, Andi. Kamu juga menyembunyikan sesuatu, bukan? Andi tidak bisa bohong lagi. Air matanya hampir jatuh tapi dia tahan. Aku takut, Pak, katanya akhirnya. Di Indonesia ini kalau orang tahu aku bisa kehilangan segalanya. Keluarga, teman kerja, bahkan pekerjaan. Pak Rea mengangguk paham, tapi Andi, hidup cuma sekali. Aku sudah menjalani hidup bohong selama 10 tahun dan aku lelah. Mereka bicara sampai subuh tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang harapan kecil. Andi pulang dengan hati lebih ringan tapi juga lebih bingung. Minggu berikutnya Andi pulang ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta. Ibu sudah menyiapkan makan malam spesial dan ayah duduk di teras dengan wajah serius. Kami dengar kamu sering lembur dengan bosmu, kata ayah langsung. Andi mengangguk gugup. Ibu tersenyum lebar, mungkin bosmu bisa bantu cari jodoh untukmu. Andi merasa seperti ditampar. Malam itu dia tidur gelisah memimpikan Pak Rea dan wajah kecewa ayahnya. Keesokan harinya dia bertemu teman kuliahnya Dika di dekat kantor. Dika sudah menikah, punya anak dan selalu bercerita tentang kebahagiaan keluarga. Kamu kapan, Andi, kapan nikah? Andi hanya tersenyum. Rahasia semakin berat. Di kantor Pak Rea mulai memberi tugas pribadi lebih banyak. Mereka sering makan malam bersama setelah lembur di warung kecil dekat gedung. Percakapan semakin dalam. Pak Rea berbagi buku tentang identitas yang dia baca diam-diam. Andi mulai membaca juga di apartemennya. Suatu malam hujan lagi, mereka terjebak di mobil Pak Rea setelah rapat malam. Radio memutar lagu lama dan Pak Rea berkata pelan, Andi, aku suka padamu. Bukan sebagai bos. Andi diam lama, jantungnya berdegup. Aku juga, Pak, katanya akhirnya, suara hampir hilang.
Tapi apa kita bisa? Di Indonesia ini. Pak Rea memegang tangannya sekilas hangat dan menenangkan. Kita bisa coba pelan-pelan. Andi pulang malam itu dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Besoknya di kantor semuanya normal tapi tatapan mereka sudah berbeda. Rina melihat dan bertanya lagi tapi Andi mengelak. Rahasia mulai terasa manis tapi juga berbahaya. Andi mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ini cinta atau hanya rasa nyaman karena kesepian. Pak Rea memberi ruang tidak memaksa. Mereka bertemu di luar kantor sekali di sebuah taman kecil di Jakarta Selatan berjalan sambil bicara tentang masa depan. Andi merasa hidupnya mulai berwarna. Tapi di rumah telepon dari ibu selalu datang dengan pertanyaan yang sama. Andi tahu dia tidak bisa lari selamanya. Suatu sore Pak Rea mengajaknya ke apartemennya di kawasan elite. Bukan untuk apa-apa hanya minum kopi dan nonton film. Andi datang dengan hati berdebar. Mereka duduk berdekatan bahu bersentuhan. Tidak ada yang terjadi tapi malam itu Andi merasa pulang. Keesokan paginya dia bangun dengan senyum. Mungkin ini benar. Mungkin dia bisa bahagia. Tapi telepon dari ayah datang sore itu. Kami sudah atur pertemuan dengan anak teman kantor ayah. Perempuan baik-baik Andi. Kamu harus datang. Andi mematikan telepon tangannya gemetar. Badai mulai mendekat. Pertemuan dengan calon istri itu berlangsung di rumah orang tua Andi akhir pekan berikutnya. Namanya Sari, gadis cantik dari keluarga baik-baik di Bogor. Ibu tersenyum lebar sepanjang malam ayah mengobrol tentang masa depan pernikahan. Andi duduk kaku tersenyum palsu. Di kepalanya hanya Pak Rea. Malam itu setelah Sari pulang ibu memeluknya, kamu cocok sekali nak. Andi tidak tidur semalaman. Senin pagi di kantor dia cerita semuanya pada Pak Rea di ruang rapat kosong. Pak Rea mendengarkan diam tapi wajahnya pucat. Kamu akan nikah Andi? Andi menggeleng, aku tidak tahu Pak. Aku tidak bisa tolak keluarga. Pak Rea bangkit berjalan ke jendela menatap kota Jakarta yang sibuk. Aku mengerti, katanya pelan. Tapi tolong pikirkan dirimu juga. Andi merasa dunia berputar. Siang harinya Rina memanggilnya ke pantry. Aku lihat kamu sering sama Pak Rea Andi. Ada apa? Andi panik mengelak. Tapi Rina tersenyum curiga. Hati-hati ya, gosip sudah beredar. Andi merasa dingin. Malam itu lagi-lagi lembur. Pak Rea tidak banyak bicara tapi ketika pintu terkunci dia memeluk Andi sekilas. Bukan pelukan biasa. Andi menangis di bahunya. Aku takut kehilanganmu Pak. Mereka duduk lama berpegangan tangan. Pak Rea bercerita tentang sahabatnya yang bunuh diri karena tekanan keluarga di tahun 90-an. Jangan sampai kamu seperti itu Andi. Andi pulang dengan hati hancur. Di apartemen dia menangis sendirian. Besoknya dia pergi ke Bandung akhir pekan mengunjungi kakaknya yang sudah menikah. Kakaknya bertanya langsung, kamu gay ya Andi? Andi terkejut. Kakak tersenyum, aku tahu dari dulu. Tapi di keluarga ini susah. Andi merasa ada yang lega tapi juga takut. Kembali ke Jakarta dia bertemu Pak Rea di kai kecil. Mereka bicara panjang tentang pilihan. Pak Rea bilang, aku akan dukung apapun keputusanmu. Andi merasa cinta itu nyata. Tapi tekanan semakin besar. Ibu menelepon setiap hari tentang Sari. Di kantor gosip mulai menyebar pelan. Seorang rekan kerja melihat mereka keluar bersama. Andi mulai menghindar lagi. Pak Rea sabar. Suatu malam Andi mabuk sendirian di apartemen menelepon Pak Rea. Aku ingin bertemu. Mereka bertemu di mobil Pak Rea di parkiran basemen. Andi memeluknya erat. Aku pilih kamu Pak. Pak Rea tersenyum tapi matanya sedih. Kita harus hati-hati Andi. Indonesia belum siap. Andi tahu itu.
Tapi malam itu dia merasa kuat. Pagi harinya dia tolak pertemuan dengan Sari lewat telepon. Ibu marah besar. Ayah diam saja. Andi pergi ke kantor dengan hati campur aduk. Pak Rea melihatnya dan mengerti. Mereka lanjut kerja seperti biasa tapi di balik layar cinta tumbuh pelan. Andi mulai merasa dewasa. Dia belajar menerima dirinya. Tapi badai belum selesai. Rina suatu hari menghadangnya di koridor. Aku tahu Andi. Kamu dan Pak Rea. Jangan khawatir aku tidak bilang siapa-siapa. Tapi hati-hati. Andi merasa dunia sempit. Malam itu dia cerita pada Pak Rea. Mereka berpelukan lama di kantor sepi. Cinta ini nyata Andi. Kita lawan bersama. Andi mengangguk. Untuk pertama kali dia merasa ada harapan. Gosip mulai menyebar pelan di kantor seperti api kecil yang tidak kelihatan. Andi merasa setiap tatapan rekan kerja punya arti. Suatu siang di ruang meeting Pak Rea memanggil semua tim dan membahas proyek baru tapi Andi tahu ada yang berubah. Setelah rapat seorang senior memanggil Andi ke ruangannya. Kami dengar kamu dekat dengan Pak Rea. Andi membela diri hanya profesional Pak. Tapi senior itu tersenyum sinis. Hati-hati Andi nama baik perusahaan. Andi keluar dengan tangan dingin. Malam itu dia cerita pada Pak Rea pintu terkunci lagi. Pak Rea menghela napas aku sudah biasa Andi. Tapi aku tidak mau kamu menderita. Mungkin kita jaga jarak dulu. Andi marah. Kenapa harus kita yang sembunyi? Pak Rea memeluknya. Karena dunia belum adil. Andi pulang menangis. Di rumah ibu menelepon lagi marah besar. Sari bilang kamu tolak dia. Apa salahnya nak? Andi diam saja. Ayah datang ke Jakarta akhir pekan itu duduk di apartemen Andi. Kamu ini laki-laki Andi harus nikah. Andi akhirnya berani bilang ayah aku tidak suka perempuan. Ayah terdiam lama lalu bangkit pergi tanpa kata. Andi merasa dunia runtuh. Pak Rea datang ke apartemen malam itu membawa makanan. Mereka duduk di lantai bicara sampai pagi. Pak Rea cerita tentang masa lalunya yang lebih berat. Andi merasa kuat lagi. Tapi Senin pagi kabar buruk datang. Her memanggil Andi dan Pak Rea secara terpisah. Ada laporan tentang hubungan tidak pantas. Pak Rea mengaku bagiannya. Andi terkejut. Bos bilang aku akan tanggung jawab. Andi dipindah tim. Pak Rea tetap di posisinya tapi tekanan naik. Andi merasa dikhianati. Kenapa Bapak lakukan itu? Di telepon malam itu Pak Rea bilang aku tidak mau kamu kehilangan pekerjaan Andi. Aku sudah tua. Andi menangis. Cinta ini mulai uji. Mereka bertemu diam-diam di taman malam hari. Berpegangan tangan tanpa kata. Andi mulai ragu. Mungkin memang salah. Di kantor Rina mendekat. Aku dukung kamu Andi. Tapi masyarakat tidak. Andi merasa sendirian lagi. Pak Rea sakit karena stres. Andi datang ke apartemennya merawat. Di sana mereka berbicara panjang. Aku tidak mau kehilanganmu Andi. Tapi aku juga tidak mau merusakmu. Andi memeluknya erat. Kita lawan. Tapi hati Andi mulai retak. Keluarga ayah tidak bicara lagi. Ibu menangis di telepon. Andi merasa bersalah. Suatu malam dia minum sendirian memikirkan masa lalu. Apakah ini layak? Pak Rea menelepon khawatir. Andi jawab pelan aku butuh waktu Pak. Pak Rea mengerti. Jarak mulai terbentuk lagi. Andi bekerja keras naik jabatan kecil. Tapi hatinya kosong. Gosip mereda tapi luka tetap. Andi bertemu Dika lagi. Sahabatnya bilang kalau kamu bahagia teruskan Andi. Andi tersenyum tipis. Malam itu dia datang ke kantor lagi Pak Rea masih ada. Pintu terkunci.
Mereka bicara. Makan aku Andi. Andi memeluknya. Cinta ini tidak salah. Tapi ujian semakin berat. Krisis datang saat ayah Andi sakit parah di rumah sakit Jakarta. Andi buru-buru pulang. Di ranjang ayah memegang tangannya pelan. Nak, aku tidak mau mati sebelum lihat kamu bahagia. Nikahlah. Andi menangis. Malam itu ibu menangis juga. Andi merasa hancur. Pak Rea datang diam-diam ke rumah sakit. Mereka bertemu di koridor. Pak Rea memegang bahunya. Aku di sini Andi. Tapi Andi mundur. Mungkin aku harus nikah Pak. Untuk keluarga. Pak Rea diam lama. Kalau itu keputusanmu aku hormati. Andi pulang dengan hati mati. Dia hubungi Sari lagi. Pertemuan kedua berlangsung. Sari tersenyum manis. Andi merasa mati rasa. Pak Rea melihat dari jauh di kantor. Matanya sedih. Andi menghindar total. Malam lembur sendirian Andi menangis di meja. Pintu terkunci dia sendirian. Pak Rea tidak ada. Rina menghampiri. Kamu bodoh Andi. Cinta itu jarang. Andi diam, keluarga merencanakan lamaran. Andi setuju. Tapi malam sebelum lamaran dia menelepon Pak Rea. Aku tidak bisa Pak. Aku cinta kamu. Pak Rea datang ke apartemen. Mereka berpelukan lama. Jangan lakukan ini Andi. Andi menangis. Aku takut. Pak Rea bilang aku akan tunggu. Andi batalkan lamaran pagi harinya. Ayah marah besar. Kamu mau hancurkan keluarga ini. Andi pergi ke Bali sendirian cuti kerja. Di pantai dia berpikir panjang. Pak Rea terbang menyusul diam-diam, mereka bertemu di pantai matahari terbenam. Andi memeluknya. Aku pilih kamu. Pak Rea tersenyum. Kita mulai lagi pelan. Tapi di Jakarta gosip meledak. Terpanggil lagi. Pak Rea mundur dari jabatan. Andi terkejut. Kenapa? Pak Rea bilang aku mau lindungi kamu. Andi marah tapi juga bangga. Mereka pindah ke apartemen baru bersama diam-diam, keluarga memutus hubungan. Andi menangis tapi Pak Rea ada. Pertemanan dengan Rina dan Dika tetap. Mereka mulai bangun hidup baru. Andi tumbuh lebih kuat. Pak Rea juga. Tapi luka masih ada. Setahun kemudian Andi dan Pak Rea hidup tenang di apartemen kecil dekat pantai Bali. Andi buka usaha kecil konsultasi digital, Pak Rea jadi penasihat. Keluarga mulai bicara lagi pelan lewat ibu. Ayah masih diam tapi tidak marah. Andi pulang kampung sekali membawa Pak Rea sebagai teman. Tidak ada kata terbuka tapi ibu tersenyum. Di Jakarta Rina masih teman baik. Mereka bertemu sesekali. Andi merasa damai. Malam itu di balkon apartemen Pak Rea memeluknya dari belakang. Terima kasih sudah berani Andi. Andi tersenyum. Kita sama-sama. Mereka menatap laut tenang. Cinta ini bukan akhir dari perjuangan tapi awal dari kebebasan. Andi sekarang membantu komunitas kecil diam-diam berbagi cerita. Dia tumbuh jadi pria yang lebih baik. Pak Rea juga. Di kantor lama mereka masih diingat tapi tidak lagi jadi gosip. Andi kembali ke Jakarta untuk proyek kecil. Bertemu rekan lama yang tersenyum mengerti. Hidup terus berjalan. Andi tahu masih ada tekanan tapi dia tidak takut lagi. Di pantai Bali sore itu mereka berjalan bergandengan tangan, matahari terbenam. Senyum bahagia nyata. Andi berpikir tentang perjalanan panjang dari kantor terkunci sampai ke sini. Semua layak. Tapi di hati kecilnya masih ada pertanyaan untuk semua orang. Apakah mencintai sesama pria selalu harus disembunyikan di negeri ini atau sudah saatnya terbuka jujur? Benar atau salah?